Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dimana saja Anda berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Imam Mahdi adalah keturunan Nabi. Sumber saya ambil dari asyariah.com ya. Dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazhabud dunya hatta yamlikal arabi rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Tidak akan sirna berakhir dunia ini sampai ada seorang laki-laki dari keluargaku yang akan memimpin bangsa Arab, namanya sesuai dengan namaku. Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah, nomor 4282. Lihat Sunan Abu Daud dengan ta'liq Syekh Al-Albani rahimahullah, cetakan Maktabah Al-Ma'arif, dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, nomor 2156. Hadis ini merupakan potongan dari sebuah hadis yang selengkapnya adalah sebagai berikut. Saya bacakan saja artinya ya, untuk mempersingkat waktu. Kalau saja tidak tersisa dari dunia ini kecuali sehari saja, Zaidah berkata dalam hadisnya, sungguh Allah akan memanjangkan hari tersebut sampai Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku atau dari keluargaku, namanya sesuai dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Terdapat tambahan pada hadis Fitr ya. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dunia telah dipenuhi dengan keculasan dan kezaliman. Dalam hadis Sufyan, tidak akan berakhir dunia ini sampai ada seorang dari keluargaku yang akan memimpin bangsa Arab, namanya sesuai dengan namaku. Abu Daud mengatakan lafaz hadis dari jalan Umar dan Abu Bakar semakna dengan jalan yang berasal dari Sufyan. Hanya saja Abu Bakar tidak menyebutkan lafaz al-Arabi atau bangsa Arab. Jalur periwayatan. Pada Sunan Abu Daud, beliau rahimahullah meriwayatkan hadis ini dari jalan Umar bin Ubaid bin Abi Umayyah
Tanafisi Abu Hafiz Al-Kufi Abu Bakar bin Ayyash bin Salim Al-Asad Al-Kufi Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri Abu Abdillah Al-Kufi Zaidah bin Qudamah Ats-Saqafi Abu Sa'd Al-Qafi dan Fitr bin Khalifah Al-Makhzumi Abu Bakar Al-Hanad Al-Kufi. Semuanya meriwayatkan dari Asim bin Abi An-Najud Bahdalah Al-Asad Abu Bakar Al-Mukri Al-Kufi dari Zin bin Hubais Al-Asad Abu Maryam Al-Kufi dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan derajat sanad hasan sahih. Lihat Sunan Abu Daud dengan tasih Syekh Al-Albani rahimahullah, cetakan Maktabah Al-Ma'arif. Jadi Syekh Al-Albani ini memang ahlul hadis ya. Supaya diketahui ya, Syekh Al-Albani ini seorang yang ahli hadis ya, karena separuh hidupnya itu digunakannya untuk meneliti hadis, sehingga kebanyakan orang menyebutnya sebagai seorang yang ahli hadis. Nah, ini diagram periwayatannya, bisa dilihat di sini ya. Kurang tulisannya kecil benar, nggak kebaca. Kita lanjut saja. Setelah memaparkan riwayat di atas, Abu Daud mengatakan lafaz hadis Umar bin Ubaid dan Abu Bakar bin Ayyash semakna dengan lafaz hadis Sufyan bin Sa'id, hanya saja Abu Bakar tidak menyebutkan kata al-Arabi atau bangsa Arab. Kemudian beliau menyebutkan riwayat yang semakna dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ummu Salamah radhiyallahu anha dengan sanad sahih, dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan sanad hasan. Adapun Sunan At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, beliau meriwayatkan dari jalan Sufyan Ats-Tsauri dari Asim bin Bahdalah dari Zaid bin Hubais dan Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz, tidak akan berakhir dunia ini sampai seorang laki-laki dari keluargaku yang akan memimpin bangsa Arab, namanya serupa dengan namaku. Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah berkata, pada bab ini terdapat riwayat dari sahabat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id Al-Khudri, Ummu Salamah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Jadi hasan sahih ya. Jadi bisa kita ambil bisa kita jadikan dasar atau dalil untuk menguatkannya ya, jadi sahih gitu, jadi kuat. Adapun dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Asim bin Bahdalah dari Zir bin Hubais dari Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz akan memimpin seorang laki-laki dari keluargaku, namanya serupa denganku. Dan banyak yang meriwayatkan hampir mirip ya ininya, maknanya sama. Kemudian terdapat riwayat dari Asim bin Bahdalah, ia berkata, Abu Saleh telah mengabarkan kepada kami dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan lafaz, kalau saja
tidak tersisa dari dunia ini kecuali sehari saja, sungguh Allah akan memanjangkan hari tersebut sampai seorang laki-laki dari keluargaku memimpin. Ya, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lafaznya demikian. Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah berkata, hadis ini hasan sahih. Jadi hadis ini hasan sahih. Penjelasan hadis. Abdullah dalam hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian disebutkan oleh Al-Mubarakfuri dalam Tutfatul Ahwazi Syarh Sunan At-Tirmizi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yub'atsa fiha rajulun minna aw min ahli baiti, hingga diutus padanya seorang laki-laki dari keturunanku atau dari keluargaku. Maksudnya dari keluarga Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah Imam Mahdi, keturunan dari Fatimah radhiyallahu anha. Disebutkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi min itrati min walidi Fatimah. Al-Mahdi berasal dari keturunanku, keturunan dari Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4284 dan At-Tirmizi Ibnu Majah nomor 4086. Nanti dicek lagi ya. Kalau misalnya ada ya kekeliruan, dimaklumin saja ya. Karena saya juga ini hanya membacakannya. Ada perbedaan pendapat apakah Imam Mahdi adalah anak keturunan dari Al-Hasan ataukah anak keturunan dari Al-Husain. Ini ada pertanyaan, ada pendapat sekaligus pertanyaannya. Al-Qari dalam bukunya Al-Mirqah sebagaimana dinukil dalam Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud berkata, yang mungkin dalam hal ini adalah menggabungkan antara dua nisbah, Al-Hasan dan Al-Husain. Maksudnya dari sisi ayah ia adalah anak keturunan Hasan, adapun dari sisi ibu ia adalah anak keturunan Husain. Hal ini sebagai bentuk penghiasan terhadap perkara yang terjadi pada kedua anak Ibrahim alaihissalam, yaitu Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam, yaitu para nabi dan Bani Israel semuanya adalah dari anak keturunan Ishak alaihissalam. Ini menurut Al-Qari ya dalam bukunya Al-Mirqah, itu sebagaimana yang dinukil dalam Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari anak keturunan Ismail alaihi salam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menduduki suatu tempat yang mewakili segenap para nabi yang berasal dari keturunan Ishak. Inilah sebaik-baik kedudukan sebagai pengganti.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjadi penutup para nabi. Demikian pula tatkala tampak atau muncul banyaknya para pemimpin dan para pembesar umat dari anak-anak keturunan Husain, Allah Subhanahu wa taala memberi ganti kepada Hasan dengan menganugerahkan baginya seorang anak yang menjadi penutup para wali. Dia menduduki tempat yang mewakili segenap orang-orang pilihan yang berasal dari keturunan Husain. Pendapat lain mengatakan, tatkala beliau mengundurkan diri dari kekhalifahan, Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala maksudnya ya, menganugerahkan beliau tanda kekuasaan yang menyeluruh. Sisi kesesuaiannya secara menyeluruh adalah nisbah ke Imam Mahdi ke Imam Mahdi disetarakan dengan kenabian. Keduanya sepakat untuk menjunjung tinggi kalimat milah nabawiyah, agama seluruh para nabi. Yang memperjelas perkara ini adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari jalan Abu Ishaq. Ia berkata, Ali bin Abi Thalib berkata sambil melihat putranya Al Hasan, sesungguhnya anakku ini sayyid, pemuka, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menamainya. Akan lahir dari keturunannya seorang laki-laki yang akan dinamai seperti nama nabi kalian. Ia menyerupai nabi kalian dalam hal fisik, tetapi berbeda dalam hal sifat. Kemudian beliau mengisahkan bahwa ia akan memenuhi dunia dengan keadilan. Lihat Aunul Ma'bud Syarhu Sunan Abi Daud. Walaupun hadis ini lemah, ada hadis-hadis sahih yang menunjukkan keutamaan Al Hasan atas Al Husain, diantaranya ini ya. Anakku ini adalah sayyid, pemuka, dan semoga Allah akan mendamaikan dengannya dua kelompok dari kalangan muslimin. Ibni hadza sayyid wa la'allallah an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Itu ya hadisnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3746 dan Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Makna sabda Nabi yuwati'u ismuhu asmi, yuwati'u ismuhu ismi, namanya sesuai dengan namaku, ialah Muhammad bin Abdullah. Pada kalimat ini terdapat bantahan yang jelas terhadap kaum Syiah Rafidhah dari sekte Imamiyah atau Isna Asy'ariyah yang berpendapat bahwa orang yang ditunggu Al-Mahdi Al-Muntazor ialah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Jadi ini membantah ya, langsung terbantahkan. Yang menurut pendapat Syiah Rafidhah dari sekte Imamiyah atau Isna Asy'ariyah yang berpendapat bahwa orang yang ditunggu Al-Mahdi Al-Muntazor ialah Muhammad bin Al-Hasan Askari. Jadi keliru ya menurut pendapat Syiah Rafidhah. Jadi yang benar itu ya dari keturunannya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari jalurnya Fatimah.
dari jalurnya Fatimah radhiyallahu anha, dari mantunya Ali bin Abi Thalib, dari mantunya Nabi Muhammad SAW, dari jalur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian makna sabda Nabi la tazhab, artinya tidak akan musnah atau binasa, berakhir. Makna sabda Nabi hatta yamlikal Arab, artinya dia akan memimpin bangsa Arab. Dikhususkan penyebutan bangsa Arab karena mereka yang menjadi asal mula keturunan manusia dan yang paling mulia. Hadis di atas menyebutkan bahwa munculnya Imam Mahdi sebagai salah satu tanda hari kiamat. Jadi munculnya Imam Mahdi ini salah satu tandanya hari kiamatnya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Khatib At-Tibrizi Muhammad bin Abdullah dalam kitabnya Mishkatul Masyabih bab Asyratus Sa'ah, pasal kedua, hadis nomor 5452. Hadis di atas juga menerangkan dengan jelas bahwa Imam Mahdi yang akan muncul ialah seorang laki-laki keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari keluarga beliau, yaitu Nabi dari keturunan Fatimah, dari keturunan Hasan namanya, dan nama ayahnya sama dengan nama dan nama ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi fisik, tapi tidak sama sifatnya. Wallahu a'lam. Jadi cirinya Imam Mahdi nanti itu dari sisi fisiknya sama, tapi dari sifatnya tidak sama ya. Itu yang membedakannya nanti Imam Mahdi yang akan datang di kemudian hari. Kita tidak tahu kapan datangnya ya, karena tidak ada kejelasan waktu kapan datangnya. Cuma ketika Imam Mahdi ini turun merupakan salah satu tanda hari kiamat akan tiba gitu ya. Jadi salah satu tanda hari kiamat, seperti yang disebutkan oleh Al-Khatib At-Tibrizi Muhammad bin Abdullah dalam kitabnya Mishkatul Masyabih bab Asyratus Sa'ah, pasal kedua, hadis nomor 5452 ya. Supaya jelas sumbernya dari mana. Memang ada beberapa hadis yang dhaif tentang Imam Mahdi ini, cuma kita tunda dulu ya pembahasan yang hadis yang tentang hadis yang dhaif ini. Kita cukupkan sekian dulu ya. Lain waktu akan kita sambung kembali. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah uraian singkat tentang Imam Mahdi adalah keturunan Nabi yang saya ambil dari referensi asyariah.com.
Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dikoreksi. Kebenaran itu hanya datangnya dari Allah, dan kekeliruan atau kesalahan itu datangnya dari saya, kehilapan saya sendiri. Sampai jumpa lagi nanti di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.